Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan di malam yang sunyi, ketika rambut mulai memutih dan tenaga tak lagi kuat, ada bisikan lembut dari langit turun ke hati setiap hamba yang masih mau mengingat Allah. Wahai hambaku, engkau belum terlambat. Bacalah ayat-ayatku, sebutlah namaku. Niscaya aku ampuni dosamu dan aku siapkan tempatmu di surga. Sahabat beriman, betapa sering kita lalai dari rahasia langit yang begitu sederhana. Membaca 4 ayat dan 3 zikir pendek setiap selesai sholat fardu. Rasanya ringan di lisan, tapi besar di sisi Allah. Inilah amalan yang bila dijaga istiqomah menjadi jalan penghapus dosa dan pembuka pintu surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, usia tak mungkin kembali. Setiap tahun yang lewat adalah tanda kita sedang mendekati pertemuan dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam banyak hadis bahwa Allah mencintai amalan kecil namun dilakukan secara istiqamah. Karena yang Allah lihat bukan besar atau kecilnya amal, tapi hati dan ketekunan di baliknya. Sahabat beriman, berbahagialah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan amalan-amalan ringan yang mampu menyelamatkan di padang mahsyar kelak. Bahkan sebagian disebutkan dalam riwayat, barang siapa membaca ayat-ayat ini dan berzikir setelah sholat fardu, Allah akan ampuni dosanya meski sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani. Namun para ulama menilai bahwa hadis ini sanadnya lemah, tapi bukan berarti amalannya salah, karena bacaan dan zikir di dalamnya tetap berasal dari ayat-ayat Al-Quran dan zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh diamalkan, bukan karena janji khusus hadisnya, tapi karena semua zikir dan bacaan Quran itu sendiri berpahala besar. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu pula untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya,
malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, izinkan saya bercerita tentang seorang hamba Allah yang istiqomah dalam amalan ini. Di sebuah kampung sederhana di Cirebon, hiduplah seorang ibu tua bernama Maimunah, seorang janda berusia 70 tahun. Sejak suaminya wafat 15 tahun yang lalu, ia hidup dari hasil kebun kecil di belakang rumah dan mengajar ngaji anak-anak kampung. Setiap kali sholat 5 waktu, Ibu Maimunah tidak pernah langsung beranjak dari sajadahnya. Ia selalu menunduk, membaca beberapa ayat dan zikir yang sama setiap hari. Bahkan saat tubuhnya lemah dan sholat dengan duduk, amalan itu tak pernah ditinggalkan. Suatu hari anak bungsunya bertanya, "Bu, kenapa setiap kali sholat ibu lama sekali tidak beranjak?" Ibu Maimunah tersenyum dan berkata lembut, "Nak, ibu tak punya banyak harta untuk kalian nanti, tapi ibu ingin meninggal dalam keadaan Allah sudah ampuni dosa-dosa ibu." Maka ibu baca 4 ayat dan 3 zikir ini setiap selesai sholat. Katanya, ini bisa menggugurkan dosa dan jadi cahaya di alam kubur nanti. Beberapa bulan kemudian, Ibu Maimunah jatuh sakit. Dokter berkata, ginjalnya melemah dan ia harus dirawat. Namun Ibu Maimunah memohon untuk pulang. Ibu ingin wafat di rumah, di tempat ibu biasa sholat dan berzikir katanya. Tepat malam Jumat setelah sholat Isya, ia mengenakan mukena kesayangannya, duduk perlahan, sholat dengan tenang, lalu membaca 4 ayat dan 3 zikirnya seperti biasa. Setelah itu, ia berdoa lirih, tersenyum, dan bersujud. Dalam sujud itulah Allah memanggilnya pulang. Wajahnya tersenyum lembut, tubuhnya mengeluarkan aroma wangi yang tidak biasa. Masya Allah, Allah wafatkan hambanya yang istiqomah dalam keadaan terbaik. Dari kisah Ibu Maimunah kita belajar. Yang pertama, istiqomah dalam amalan kecil lebih dicintai Allah daripada amalan besar tapi tidak konsisten. Yang kedua, usia tua bukan penghalang menuju surga, justru menjadi waktu terbaik untuk memperbanyak amal. Yang ketiga, 4 ayat dan 3 zikir setelah sholat bisa menjadi pelindung jiwa dan cahaya di alam kubur. Yang keempat dan yang paling indah, Allah wafatkan hamba yang dicintai dalam keadaan berzikir dan berdoa. Sahabatku yang dimuliakan Allah, apa sebenarnya yang diamalkan oleh Ibu Maimunah itu? Ayat apa yang ia baca? Zikir apa yang ia lafalkan dengan setia setelah setiap sholat? Ternyata ia membaca 4 ayat yang disebut para ulama sebagai ayat-ayat langit, karena di dalamnya terkandung tauhid, kekuasaan, dan kasih sayang Allah. Dan ia mengiringinya dengan 3 zikir bumi, karena ketiganya adalah amalan harian Rasulullah SAW setelah sholat fardu. Inilah yang akan kita pelajari bersama malam ini, 4 ayat langit dan 3 zikir bumi. Amalan ringan tapi berpahala berat, amalan pendek tapi berbuah surga. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Mari kita baca bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inilah pembuka langit. Ayat ini adalah doa, pujian, dan permohonan petunjuk menuju jalan surga. Yang kedua adalah ayat kursi, surah Al-Baqarah ayat 255. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah membaca Al-Fatihah, ayat pembuka segala kebaikan, Ibu Maimunah melanjutkan dengan ayat yang disebut Rasulullah sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Ia membacanya pelan-pelan dengan penuh penghayatan, karena di dalamnya tersimpan kekuatan langit yang luar biasa, pelindung, penenang, dan penjaga hati orang beriman. Mari kita dengarkan ayat ini dengan hati yang khusyuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la na'um, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man alladhi yasfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Yang artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya segala yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apapun dari ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha agung. Sahabat beriman, inilah ayat penjaga hati dan rumah, ayat yang Rasulullah ajarkan kepada setiap muslim agar dibaca setiap selesai sholat fardu. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Maka sungguh, barang siapa menjaga ayat ini 5 kali sehari, ia sedang membangun benteng cahaya di sekeliling dirinya. Setan tak akan berani mendekat, malamnya menjadi tenang, dan hatinya selalu disinari keimanan. Yang ketiga, surah Ali Imran ayat 18-19. Sahabat beriman, setelah ayat kursi yang melukiskan kekuasaan Allah di seluruh langit dan bumi, Ibu Maimunah melanjutkan bacaannya dengan 2 ayat yang menjadi pernyataan agung dari langit tentang keesaan Allah. Ayat ini adalah saksi tauhid. Allah sendiri bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Dia. Malaikat dan orang-orang berilmu pun ikut menjadi saksi. Maka siapapun yang membacanya dengan iman, ia sedang memperbaharui syahadatnya langsung di hadapan Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina indallahil islam wa mahtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul
ilmu baghyan bainahum wa ma yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sahabatku, disinilah makna ayat ini menyentuh kalbu, bahwa Islam bukan sekedar nama agama, tapi jalan lurus menuju kasih sayang Allah. Maka siapapun yang membaca ayat ini setiap hari, seakan-akan ia memperbaharui sumpah imannya, meneguhkan syahadatnya, dan mengikat hatinya kembali kepada Sang Maha Esa. Yang keempat, surah Ali Imran ayat 26-27. Dan akhirnya Ibu Maimunah menutup amalan 4 ayatnya dengan 2 ayat yang penuh kekuasaan dan pengakuan bahwa segala sesuatu di dunia ini, tahta, rezeki, kehormatan, kehidupan, bahkan kematian, semuanya milik Allah. Ia membaca dengan lirih, seolah berbicara langsung dengan Rabb-Nya. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tuzzilu man tasya, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, tulijul laila fin nahar, wa tulijun nahara fil lail, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Sahabatku, inilah ayat pengakuan penuh bahwa hidup dan mati, kaya dan miskin, mulia dan hina, semuanya diatur oleh Allah. Siapa yang membaca ayat ini setelah sholat, sesungguhnya ia sedang berserah total kepada Rabb-Nya, menitipkan seluruh urusan hidupnya di bawah kasih dan kekuasaan Allah. Setelah 4 ayat ini, Ibu Maimunah menutup amalannya dengan 3 zikir bumi. Yang pertama, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, la ilaha illallah. Dan disitulah hatinya tenang, ruhnya damai, dan Allah memanggilnya pulang dalam senyum. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah Ibu Maimunah meninggalkan jejak amalan yang indah. Setiap selesai sholat, ia membaca 4 ayat langit, yaitu Al-Fatihah, ayat kursi, Ali Imran 18 dan 19, serta Ali Imran 26 dan 27. Lalu ia menutupnya dengan 3 zikir bumi, istighfar, solawat dan tahlil. Bacaan ini bukan sekedar lantunan ayat, tapi sebuah ikrar cinta dan ketundukan kepada Allah. Al-Fatihah, ikrar bahwa kita selalu butuh hidayah. Ayat kursi, ikrar bahwa Allah satu-satunya pelindung kita. Ali Imran 18 hingga 19, ikrar bahwa hanya Islam agama yang benar. Ali Imran 26 dan 27, ikrar bahwa hidup, mati, rezeki semua dalam genggaman Allah. Dan 3 zikir bumi itu adalah cara hamba mengetuk pintu langit. Dengan istighfar, kita memohon ampun atas dosa. Dengan solawat, kita menghadiahkan cinta untuk Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dengan tahlil, kita tegaskan kembali tauhid kita, la ilaha illallah. Para ulama menjelaskan, amalan ini berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dari Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Sebagian ulama hadis menilainya sebagai riwayat hasan li ghairi, artinya bisa diamalkan dalam keutamaan amal atau fadailul a'mal. Jadi ia adalah zikir pilihan, warisan seorang istri Nabi yang siapapun membacanya akan mendapatkan ketenangan hati dan insya Allah ampunan dari Rabbul Alamin. Sahabatku, hidup ini terlalu singkat untuk kita lalui tanpa zikir. Banyak dari kita yang pulang dari dunia ini
tanpa sempat menyiapkan bekal. Sedangkan Ibu Maimunah walau hanya membaca 4 ayat dan 3 zikir, pulang dengan senyum karena hatinya penuh dengan Allah. Maka tidakkah kita ingin menirunya? Setelah sholat, jangan terburu-buru bangkit. Ambillah sebentar waktu, baca 4 ayat ini dan lantunkan 3 zikir itu. Jadikan ia bekal kecil yang ringan tapi besar di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.